Itu satu hari tiket pemasukan 200 juta. Halo sahabat Bicara Bola, kembali lagi bersama saya Alfonsius Kelvan di podcast Bicara Bola. Hari ini seperti biasa saya akan berbicara tentang seputar sepak bola nasional. Namun kali ini ada yang beda nih. Saya sebagai pemain sepak bola juga pernah merasakan yang namanya bermain tarkam. Nah kemana-mana saya main tarkam, saya selalu ketemu satu orang yang bisa dibilang legend lah di tarkam. Siapa yang gak kenal dia? Selamat siang Pak Agen. Halo Abang Idola. Ini ya Abang Idola saya ini. Sehat Bang? Sehat. Alhamdulillah. Gimana Bang? Alhamdulillah Bang. Alhamdulillah, saya dengar-dengar nih mau umroh juga nih. Alhamdulillah Bang, ada rezekinya nih. Mudah-mudahan sehat-sehat lah sebuah tanggal 30 saya umroh. Mantap Bang. Gue pengen ikut tarkam dong, boleh gak? Nah ini dia, saya itu bawa kiper, udah banyak kiper, ada Sahar, Mas Andri Tani juga pernah dulu waktu liga dibekukan pernah ikut tarkam. Cuman Mas Alpon aja nih yang belum saya ajak tarkam nih. Jadi berapa nih Bang? Kita negosiasi atau di mana Pak? Nanti abis ini kita langsung ngomong. Soalnya kompetisi lagi banyak nih. Bang Alpon tinggal siapin kondisinya aja. Oke siap. Mantap. Gue tunggu ya Bang ya. Siap, oke Bang Alpon. Nah Bang, kita kembali lagi nih. Saya mau tanya, Abang kan dikenal sebagai agen fenomenal lah. Amin. Dan dibilang sepuhnya lah di tarkam nih. Itu apa Bang Agung sempat jadi pemain bola juga dulunya atau main tarkam aja? Oh, jadi dulu tuh waktu saya masih muda tuh Mas Alpon kan saya main bola nih, cuman di tarkam aja sih. Nah kebetulan dulu kan Liga Indonesia itu kebanyakan kan dari Afrika ya, mohon maaf ya. Terus mereka kan kosnya semua di kampung saya. Okay. Nah dari situlah kita mengenalkan itu namanya tarkam ke para pemain asing itu, seperti itu sih. Itu pemainnya dari mana? Maksudnya dari Eropa atau Afrika gimana? Kalau dulu kan kebanyakan kan kita asingnya tuh dari Afrika ya, yang kayak model Nyek Nyobe, Abanda Herman, Bida Messi, Emil Bamba, terus banyak lah ada Batigol juga yang dulu di Persija juga. Jadi orang-orang itu Afrika itu kebanyakan itu Mas latihannya dan mereka stay-nya itu ada di Tangerang, Karawaci, Palemsemi. Dekat rumah berarti? Dekat rumah. Jadi saya suka ikut latihan bareng aja sama mereka. Tuh. Kok tiba-tiba mereka mau ikut lu main tuh gimana Bang? Nah jadi ceritanya gini, saya ikut latihan kan. Kita udah lama-lama kenal kan. Saya bilang, Pren, kita kalau latihan terus gak seru nih. Aku ada uji coba besok, kamu ikut aku ya main. Nah aku bohongin dulu tuh. Sebenarnya itu tarkam, aku bohongin. Di mana Agung? Itu di kampung aku nanti ada. Tapi nanti ada uang transport. Aku bilangnya uang transport Mas, bukan uang tarkam. Boleh jam berapa? Nah nanti aku jam 2 aku jemput kamu di apartemen. Nah aku jemput, dia main. Kan kalau di tarkam kan cuma 2 kali 30 menit ya Mas. Bener. Mas juga kan tahu kan? Tahu gue. Nah sering main juga. ya dia dateng, kata dia, Gung ini friendly match kok banyak penontonnya. Iya kalau di kampung seperti ini kalau friendly match penonton banyak. Gitu kan, seperti ini gitu kan. Kata dia, oh oke. Terus aku main gimana? Ya kamu main serius aja. Pas bagian main, dia main bagus, cetak gol, abis main dikasih saweran. Kan Mas Alpon tahu kan ada saweran kan? Iya, gue biasanya naruh di kos kaki. Nah, itu dia dikasih saweran, nggak tahu. Ini uang apa, Pren? Ini nggak apa-apa, Pren. Dia seneng sama kamu, aku bilang gitu kan. Iya. Itu abis main aku bayar. Nah, besokannya, Agung, besok kau kalau ada friendly match lagi aku ikut ya. Dia nggak tahu kalau itu tarkam. Dari situ jadi awalnya. Nah, di situ tapi dia lama kelamaan ngeliat, oh, Agung ini match, bukan friendly match, ini match pertandingan. Nggak apa-apa Pren, yang penting ini. Mau kan kamu? Mau. Nah disitulah mereka semua tertarik ke tarkam. Gitu. Tapi gue dengar katanya abang sempat dilarang ibu ya untuk main bola gitu ya. Dulu Ibu kan pengennya jadi apa? Jadi polisi atau apa? dulu kan Mas, kita 2010 kan sepak bola kan Mas tahu sendirilah ibarat kasarnya kan. Nggak kayak sekarang dari gaji klub juga kadang banyak yang telat. Terus ya bayaran untuk para pemain liga juga nggak semewah sekarang kan. Kalau sekarang kan pemain bola kan udah kayak artis. Iya sih. Nah kalau dulu kan ibarat kasarnya, mohon maaf ya, sepak bola itu nggak ada jaminan hidup waktu dulu orang tua dulu. Iya sih. Simulan kalau orang tua itu pengennya ya kita sukses lah anaknya sukses ya. Jadi polisi lah atau PNS lah. Jadi itu ya di areng itu sebenarnya saya nggak boleh main tarkam, main sepak bola itu. Itu juga umpet-umpetan sama orang tua aja kalau main. Itu sih Mas. Terus Bang Agung yang ngenalin tarkam ke Bang Agung sendiri itu siapa? Karena kan saya kan dulu main tarkam nih Mas, gitu kan.
di kampung-kampung kan. Nah, pas bagian saya bawa pemain asing itu, ternyata supporter tuh ibu-ibu seneng. Jadi ada daya tarik baru kan. Mereka belum pernah ngelihat sesuatu yang baru. Kita suguhkan sesuatu yang baru, ternyata diterima luas sama masyarakat. Abis mereka main di situ, nah di kompetisi-kompetisi lain request, wih boleh tuh pakai pemain hitam tuh, dari mana tuh, dari mana? Nah akhirnya lama kelamaan Tarkam dikenal dengan para pemain asingnya kalau di Jabotabek ya. Mas juga kan sering kalau main Tarkam banyak pemain-pemain asing. Gue pernah main di Munjul tuh dulu. Malah gue main tuh lawan gue satu timnya pemain asing semua. Betul. Kiper doang yang beda. Bang Edgar kipernya. Iya. Oh itu kayaknya ikut dulu apa ya nama timnya juga saya lupa. Di Munjul Tiga Rasa kan? Iya benar. Iya itu di situ benar. Dulu kan hitam semua banyak kan di situ kan. Iya. Lapangannya juga agak ada rumputnya lagi. Benar. Kalau lapangan Tarkam ya tahu sendiri lah Mas. Lapangan Tarkam tuh kayak gimana. Beda kalau lapangan profesional. Iya sih benar. Nah waktu main Tarkam nih kalau saya boleh tahu tuh. Pertama kali Abang Agung dapat rezeki berapa tuh dari Tarkam? Dulu, Tarkam tuh Mas. Pertama kali tuh saya dapat rezeki itu 50.000 Mas main Tarkam. Sama itu udah seneng banget. Ya? Iya, udah seneng banget kita 50.000. Dulu tuh kita bukan masalah uangnya sih dulu tuh. Iya sih. Karena hobi kita pengen main aja, bela kampung itu kayaknya seneng gitu kan. Bener. Gitu. Jadi uang tuh sebenarnya ya udahlah gitu kan, nggak ini. Tapi kan zaman dulu 50.000 ya sekarang kan bisa 500.000. Betul. Kan zaman dulu sama sekarang kan beda Mas. Iya kan? Cuman ya dulu sepak bola Indonesia itu ya uangnya ya nggak sebagus yang sekarang sih Mas. Bener. Tapi seneng. Nah awalnya pemain asing aja saya kasih pertama kali main ya 500.000. Cuma 500.000. Nah sekarang kan Mas Alpon tahu sendiri berapa Mas Alpon Tarkam. Ya begitulah. Ya. Nah untuk Tarkam sendiri nih. Kan dia tiap hadiahnya beda-beda kan Bang Agung ya. Nah untuk jualan Tarkam sendiri yang paling besar tuh buat Bang Agung tuh di mana? Saya dulu pernah di Lotus, dulu pernah yang waktu 2015 juga kan waktu Liga dibukukan juga tuh. Itu besar juga, terus ada juga di Baladika Serang. Itu paling besar. Itu paling besar 100 juta dan alhamdulillah saya juaranya di situ. 100 juta. Itu pertama kali itu. Pertama kali Jakite main bola Tarkam itu sama saya itu di Baladika. Saya dapat Jakite, saya bawa asing 7 pemain. Saya masih ingat Medo, belakangnya sama Al-Haji, tengahnya Sedop Jakite, Simba Kennedy, sama Bongsong, depannya Amado Gago, Donald Bisa, sama Ibrahim Conte. Ibrahim Conte kan pernah di. Iya, gue pernah bareng sama dia main. Satu tim kan? Iya. Iya, itu dia. Tapi rata-rata tuh pemain liga semua ya? Pemain liga dulu. Cuman Jakite aja karena dia baru datang. Iya sih. Nah kejuaraan Tarkam sendiri yang sudah melegenda nih Bang. Dan sekarang masih bisa bertahan tuh yang mana aja Bang yang pernah Abang datengin? Kalau di Jabotabek ya Mas Alpon juga kemarin bermain, saya lihat timnya menang juga ada di tim. Iya gua marah. Oh dia termasuk udah lama tuh ya. Saya lihat juga Mas Alpon kemarin main di Garem, Gunung Sindur. Terus di Lotus juga, terus di Paku Jaya. Ya kalau di kabupatennya kayak di Cijantra, Pandeglang ya Mas Alpon bilang Munjul. Tapi sekarang Munjul lapangannya sudah digusur Mas. Udah nggak ada lagi. Padahal itu lapangan legend banget tuh. Legend itu dimasuk Piala Dunianya juga dulu. Karena bos semuanya kencang-kencang semua di situ. Iya. Orang gua main sampai maghrib. Mas dulu ikut yang Persiwa Mena ya? Satu tim bukan? Pokoknya enggak, gua sama Bang Nova waktu itu diajak. Oh, Noparianto? Iya. Iya, Noparianto juga pernah dulu main Tarkam sebelum jadi pelatih. Makanya gua enggak kaget kalau dia pelatih bagus. Iya. Karena udah hatam lah. Kayak gitu sih, Bang. 1 bulan dia satu apartemen sama saya di Tarkam. Oh ya? Iya. Oh. Terus Bang kalau boleh tahu nih, apa sih namanya Tarkam itu yang paling booming Indonesia tuh di mana? Ya kemarin tuh terakhir tuh Mas ada kompetisi Tarkam di Banjarnegara. Itu dia mempunyai gestar. Dia ngambil gestar. Dan ini Tarkam yang paling profesional kalau menurut saya ya. Kapan tuh? 2 bulan yang lalu lah. 2 bulan yang lalu. Ini pemainnya didaftarin Jam Sostek. Serius, karena dia kan pakai PT kan. Didaftarin Jam Sostek. Jadi kalau misalnya Jam Sostek itu udah didaftarin, kalau pemainnya itu cedera ditanggung semua sama Jam Sostek kan. Dan dia menggunakan gestar. Di situ ada Bang Maman Abdurrahman, Ismet Sopian, Gunawan Dwi Cahyo, Evan Dimas, Ferdinand Sinaga, Christian Gonzalez, terus
Oktomaniani, Julham Jamrud, Oke. terus siapa lagi ya? Pokoknya banyak lah pemain-pemain yang gestarnya di situ datang. Cuma jadi gestar ya, Nggak main dia. nggak main. Tapi juga ada sih para pemain ya yang ada main-main liga juga yang main di situ. Tapi yang waktu abang tahu kan yang waktu PSSI dibekuin tuh tahun 2015 ya. 15. Itu tuh banyak juga tuh pemain-pemain Tarkam yang Nah, mulainya pemain Tarkam pemain liga Liga terjun A. di Tarkam itu ya 2015 itu, Mas. Hmm, Jadi kan kompetisi kan kemarin Stop itu emang ada tuh. 2 sepak bola kan? iya. Ada apa sih Liga Indonesia sama Liga Primer ya. Iya. Nah, itu dibekukan kan. Otomatis kan pemain liga itu nggak bermain. Iya. Dan mereka kan mengais rezekinya di sepak bola. Betul, betul. Kalau mereka nggak bermain kan nggak dapat gaji. Iya, Nah, kehidupan harus tetap berjalan kan. betul. Akhirnya lah disitulah awal mulanya para pemain Liga Indonesia bermain Tarkam. Dan di Lotus itu kemarin kalau nggak salah juga Mas Alpon juga main juga di situ. Itu udah pemain-pemain top semua main di situ. Gue Turun juga semua. kaget sih itu. Pas gue datang main, gue pikir anjir nih temen gue semua yang main kan Liga 1. Ya Itu udah, gue gengsi juga semua. awalnya main Tarkam ya di situ tahun itu. Iya 2015 karena kan kita udah stop kompetisi kan. Iya. Yang ada sekarang hanya Tarkam. Kalau misalnya kita nggak nyari rezeki di Tarkam, anak istri mau makan apa, Mas? Bener sih. Tapi alhamdulillah lah kalau sekarang di zamannya Pak Erick Thohir kan semuanya sudah aman Udah semua. aman sih. Aman negara berarti ya. Aman negara bosku. Nah, Bang, sejak saat itu kan Tarkam tuh hidupnya bisa dibilang subur banget lah sampai saat ini kan. Betul. Nah, Tarkam juga ini dimainkan di seluruh Indonesia ya, Bang ya. Itu di mana aja, Bang? Kalau di Kabupaten Tangerang sekarang aja yang sudah berjalan kemarin terakhir di Mekarsari, terus sekarang mau mulai nih pembukaan hari ini di Malapar, terus di Jurtim yang baru pemain, Iya. terus di Keronjo, Ronjo, iya. di Serang juga ada. Kalau di luar daerah yang saya sering mainin sekarang di daerah Pekalongan udah ada 3 tim, 3 turnamen, Pangku Bulon, Salak Brojo, sama satu lagi apa ya lupa. Terus di Brebes, di Bumayu. Aman sih Mas kalau Tarkam sih. Tapi aman. itu dapat info-info itu semua dari mana sih, Bang? Nah, Itu dari mulut ke mulut atau gimana? kalau dulu kan kita nggak ada sosmed ya Mas, Iya, digital itu tuh yang nggak gua ada. bingung Nah, itu dia mungkin ngelihatnya kebanyakan saya dapat jobnya itu kalau dari luar kota itu dari TikTok Mas. Oh. Mereka pada DM di TikTok nih, Mas Agung, saya pengen bawa si ini. Oh, nah tukeran nomor WA. Oke. Disitulah mulainya saya ini keluar. Ke Riau juga saya pernah, kemarin ke Medan saya pernah. Oh, berarti udah luar Jawa juga Luar udah Jawa juga udah ini. Mereka juga ternyata di sana kompetisinya top, bayar pemainnya lebih mahal lagi di sana. Iya, iya. Berani bayar sekarang bayangin aja kalau di luar kota berani bayar tiket, ya? Bener. penginapan, makan mereka. Iya kan? Belum uang Iya. main. Kan lumayan kan? Itu di provinsi luar Jawa tuh ya. Luar Jawa, Mas. Gua aja pernah waktu itu Tarkam di Sulawesi itu di Parepare. Gue main cuma berapa hari ya? 3 hari apa ya? Dapat 20 lebih gue dapat. Iya, itu dia. Main Lumayan kan, juga Mas? iya, main cuman berapa sih? 2 kali 30. Iya. Gue bilang, Enak kan? nih kalau tiap hari begini mah bisa liga nggak bayarin juga nggak bodo amat sih, mending gue main Tarkam kan. Tapi jangan kayak temen saya, betah di Tarkam. Oh, tahu Ya, saya tahu kan. Jadi nggak mau main di liga lagi gara-gara di Tarkam. Iya, kiper gede itu ya, kiper gede. Aduh. Oke, Mas Agung. Untuk setiap kejuaraan Tarkam kan pasti ada bohirnya dong. Betul. Nah, kenapa tuh investor kok mau banget sih ngebiayain kayak begini-begini tuh? Apakah ada kebanggaan tersendiri dari mereka? Apalagi kan kalau udah kayak taruhannya kan gede-gede. Ya, pinggirannya gede-gede. Itu kenapa tuh, Bang? Kalau untuk bos-bos ya, kita anggap bos-bos yang ikut bermain di Liga Tarkam itu pertama dia hobi. Oke. Yang kedua, dia biasanya ngangkat brand dia. Brand perusahaannya dia. Misalkan contoh ya kita anggap Dua Putra Banten Jaya. Itu kan ada CV-nya kan. Iya. Nah dia nama tim dia dikasih Dua Putra Banten Jaya. Biar orang tahu Dua Putra Banten Jaya seperti apa. Karena kan orang-orang tuh biasanya kepo. Orang Indonesia kepo-kepo. Ini Dua Putra Banten Jaya siapa sih nih, kok bawa pemain-pemainnya top-top gitu kan. Ada juga bawa kampungnya dia kayak model Harpas gitu kan. Karena dia tinggal di situ lama lah, kecintaan dia ngabdi, dia besarin lah nama kampung dia. Gitu. Sebenarnya kalau kompetisi Tarkam itu kan kalian tahu sendiri Mas, biarpun hadiah 100 juta, Iya. bayar pemain itu sampai final bisa nyampe 200 juta. Iya. Terus dia dapat untungnya tuh
Dari mana gitu ya? Nama aja. Nama doang. Nama aja, hobi aja. Biar Iya. nama dia booming, perusahaan dia booming, kepuasan lah dia tersendiri. Sama sih Mas di Liga. Liga uangnya kan 5 miliar. Iya juga Habisnya sih. kan saya udah pernah dulu di Liga. Habisnya 90 miliar, 100 miliar. Cuman apa kan? Cuma nama aja. Iya Paling sih. dari sponsor beberapa aja. Gitu aja sih. Betul juga. Kadang juga gue sempat dengar tuh ada yang boncos katanya bos, iya nih saya bayar ini kelebihan. Ada yang juga dimainin biasa ya hampir sama kayak di liga sih. Yang katanya harganya pemain segini ternyata diapin. Gue bilang ya bos emang wajar. Cuman dia gue tanya terus lu gimana? Tapi nggak apa-apa sih gue happy. Ya udah itu dapat lo itu gue bilang. Terus dia seneng ngebanggain orang kampungnya. Iya betul. Tapi rata-rata kayak gitu Bang. Rata-rata kayak gitu cuman terus ada juga yang mungkin ya dia mau nyalon legislatif, Oh. mau nyalon lurah di kampung. Lurah aja. Iya, benerin. Karena kan jadi sponsor itu dipasang baleho. Terus abang tahu kan, kalau di reporter sepak bola nasional kan paling cuman gol aja, Iya. sama pembacaan Iya. line up pemain. Kalau di Iya. Tarkam kan, selamat datang Mas Alpon, pemain dari ini, ada reporternya Mas. Iya sih emang. Itulah, jadi pas bagian itu main bosnya itu kan disebut. Betul sih betul. Misalkan betul. dari 2 Putra Banten Jaya bos Edo gitu, yang punya 2 Putra Banten Jaya ini, nah itulah di situ. Dari Harpas FC bos Gugun Hermawan, Sultannya Jasinga si Raja Sawer. Nah, Bus. itu kan di situ Raja jadi. udah Raja Singa, Raja Sawer lagi. Nah, itulah di situ jadi mereka tuh gimana ya, ada kebanggaan tersendiri lah buat mereka. Tapi kalau untuk ngejar hadiah juara tuh ya nggak ada. Gue sempet sih pernah dibilangin sama kayak bos Tarkam gitu kan. Udah deh Bang Alfon main aja. Kalau bisa abang yang latih juga. Nanti kalau juara duitnya ambilnya semua. Emang Itu ada yang banyak, begitu ya? banyak bang. Ada yang bos berarti bola abang kalau pernah ngerasain gitu dong? pernah. Saya kemarin pernah juara. Itu uang hadiah dibagi sama pemain. Bosnya cuma minta pialanya aja. Itu dong udah happy Itu deh. aja udah seneng banget. Uangnya misalkan 50 juta ya udah bagi pemain semua dibagi rata untuk bonus. Gitu. Makanya kan mohon maaf ya. Siapa sih yang nggak tertarik sama Tarkam? Iya sih. Gitu. Gua aja yang tadinya nggak biasa sekarang ya udah deh. Sama Enak. negara ya. Sama negara soalnya. Iya, Cash and carry, ada bonus juga. Tapi Bang, selama main Tarkam nih, Abang jadi agent kan? Iya. Itu hadiahnya tuh pernah gak sih? Bukan cuma duit, maksudnya dia nggak ngasih uang tapi ngasihnya kayak sapi kerbau Pernah bang, pernah. Oh serius? Itu pernah, saya pernah dapetin kambing malah. Itu saya Terus lu waktu bawanya itu gimana? di daerah Jasinga itu kebanyakan masih kambing. Terus kita itu dulu waktu saya pernah Tarkam juga saya dulu pernah. Jadi dulu itu kalau datang ke lapangan tuh pakai mobil losbak ya. Iya. Kalau sekarang kan udah enak, udah pakai elep mereka pemain. Iya. Kalau ke lapangan sekarang dulu pakai losbak. Gua pernah itu ngerasain kalau juga juara tuh kambingnya di atas losbak itu. Beng, kayaknya udah seneng banget tuh, apalagi hujan-hujanan kita. Bener kan? Pernah kan ngalamin kayak gitu? Pernah, ada aja. Ada yang hadiahnya mobil. Ada juga. Tapi mereka berani ngasih kayak hadiah-hadiah kayak gitu, terus keuntungan materi investornya ini apa gitu Bang di Tarkam? Nggak ada ya? Untuk yang mengadakan kompetisi Tarkam itu dia kan setiap tahun itu kayak ibarat kasarnya emang setiap tahun dia mengadakan Tarkam itu. Terus keuntungannya ya mungkin ya dari tiket masuk, Oke. parkir penonton, Oke. terus di Tarkam juga kan UKM juga kebantu. Benar. Kayak jualan-jualan Indomie rebus, aqua atau gorengan. Oke. Terus belum dari sponsor-sponsor yang pakai atribut baleho lah, kayak anggota dewan balehonya dipasangkan tuh sekali pasang baleho aja bisa nyampe 15 juta atau 20 juta untuk pasang baleho. Kalau misalkan ada 10 baleho aja udah tertutup. Gitu. Berarti emang cukup ngebantu warga lokal juga lah ya. Betul, Ekosistemnya ya. UKM-nya di kampungnya situ juga kebantu gitu. Karena kan Mas Alpon tahu sendiri kan, parkir aja kita harus nyiapin orang untuk dijaga parkir aja udah berapa puluh orang. Iya juga sih. Iya kan, belum nanti pokoknya kalau panitia Tarkam itu hampir 100 orang kita bisa gunain untuk memperdayakan kehidupan Tarkam di situ untuk 1 bulan. Kan lumayan kan? Itu Mas. Terus Bang, untuk harga tiket nonton Tarkam tuh range-nya berapa sih kira-kira?
Sampai cepet nggak? Ya, nggak. Kalau biasanya putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, putaran keempat naik sampai ke final. Oh. Biasanya tiket pertama, putaran pertama parkir motor 5.000, parkir mobil 10.000, tiket masuknya 10.000. Nanti putaran kedua naik, parkir motornya 7.000, ininya 13.000. Itu kalau kita sampai final itu tiket masuk bisa sampai 30.000. Tapi parkir motornya bisa sampai 50.000, mobil sorry. Mobil 50.000, parkir motor 25.000. Sekarang yang nontonnya aja ribuan sekarang Tarkam. Iya juga sih. Makanya kemarin gue sempet yang di Cirebon kemarin kan. Ada tuh bos-bosan gue dia ngomong sama gue, ya nih saya bayar parkir aja habis 9,8 juta. Betul. Buset, gue bilang. Itu belum seberapa mas. Waktu di Banjarnegara saya datang kok. Ini saya saksinya, saya datang sendiri. Itu satu hari tiket pemasukan 200 juta. Waktu di final itu 200 juta tiket terjual habis. Balik modal itu Maya. Itu pokoknya udah supporternya udah paling banyak banget tuh Banjarnegara. 200 juta itu datang. Itu bos-bos kentang sama bos-bos wortel yang itu yang lu bawa Gonzales tuh. Betul, yang gua bawa Gonzales, Evan Dimas, Ferdinand Sinaga. Itu gua di situ. Sekelas Gonzales aja masih pengen ya main Tarkam ya. Iya, kan kemarin gue dengar tuh bang di podcastnya apa. Ya sekarang gimana Gonzales, enak di Liga apa Tarkam? Ya karena saya sekarang nggak main di Liga, ya enak di Tarkam. Kan pernah tuh aku denger lihat di Instagram atau di podcastnya apa tuh ada. Lumayan lah mas Tarkam. Anggap aja Mas Alpo nih sekarang Tarkam ya. Satu kompetisi Mas Alpo dapat 1 juta lah kecilnya. Iya. 1 bulan ada 30 hari. Mas Alpo 15 kali aja lah main Tarkam, udah 15 juta. Iya juga sih. Lumayan kan? Lumayan ya? Iya. Gue pernah aja seminggu tuh 4 kali. Seminggu 4 kali. Udah 4 jutaan lah. Iya. Pokoknya sebenarnya kalau ya tapi jangan terlalu nyaman juga lah di Tarkam. Kalau Tarkam sih untuk para pemain liga ya mungkin pas dia lagi off atau dia lagi jeda kompetisi nggak ada masalah. Tapi kalau lagi aktif ini ya janganlah gitu. Cuman emang harganya ya minimal dia bisa menghidupi keluarga lah mas di Tarkam. Gitu. Berarti kalau kita ngomongin tadi soal pemasukan tiket, sekelas tim kayak Liga 1 ya apalagi yang nomaden kalah dong ya mas Tarkam ya. Padahal Liga 1 ini udah nama nih klubnya. Apalagi yang suka pindah-pindah klub, pindah-pindah home base kan, kandang kan. Itu aja penontonnya nggak sebanyak Tarkam ya. Nggak banyak Tarkam. Ya model mohon maaf ya kayak kemarin. Ya saya sebutlah saya pernah kerja di Rans kan, ibarat kasarnya. Iya. Supporter Rans berapa orang sih yang datang? Iya. Gitu kan? Bener juga. Coba kalau di Tarkam ribuan yang datang. Ya lebih banyak dari Tarkam sebenarnya kalau misalkan ya beda lah kalau sama Persib Bandung atau Persija Jakarta lah ya. Kalau misalnya yang nggak punya supporter ya banyak kan di Tarkam. Iya benar sih. Tapi bang apa di setiap kan abang udah sering kemana-mana nih ya main Tarkam. Pasti tahu lah seluk beluknya semuanya. Terus kalau misalkan kita bicara soal keamanan dan keselamatan pemain tuh itu terjaga banget ya di Tarkam. Tarkam itu bisa diproses kompetisinya udah pasti dapat izin dari Polsek, Polres, minimal udah dari izin kepolisian, dari dan Ramil, itu dari warga setempat dan binama semua. Jadi ibaratnya kalau misalkan untuk di Tarkam itu kalau untuk keamanan, alhamdulillah udah pasti aman karena setiap pertandingan pasti dari kepolisian atau dari TNI hadir ada di Tarkam untuk jaga keamanan. Itu cuman bedanya di Tarkam itu Mas Alpon asuransi pemain aja yang belum. Oke. Jadi kayak model mohon maaf ya Mas Alpon, saya juga pernah dulu bawa pemain yang cedera UCL gara-gara Tarkam. Aduh. Nah ini ada resikonya nih Mas Alpon ya. Di liga kalau kita misalkan bermain, kalau kita cedera, itu semua ditanggung sama klub sampai mereka sembuh. Gaji mereka masih tetap dibayar. Nah, cumannya bedanya di Tarkam, kalau misalkan kita main Tarkam terus cedera, paling hanya kebijaksanaan dari bos Tarkam aja. Gitu. Cuman misalkan yang ngasih sekadarnya aja. Itu aja sih kekurangan dari Tarkam. Iya sih. Sama lapangannya aja. Tarkam kan tahu sendiri Mas. Itu aja. Berarti kalau di Tarkam itu dari sisi kesehatan misalnya kayak medisnya itu dia ada nyiapin ambulan juga bang? Alhamdulillah untuk Tarkam tahun ini yang sekarang saya liatin nih, setiap Tarkam kompetisi saya terakanin juga sama kompetisi.
Penanganan pertama ada Mas, ambulan ada, tim medis ada. Udah mulai ada ya? Sudah mulai ada. Saya zaman gue dulu nggak ada tuh. Nggak ada dulu. Iya. Nah dulu zaman dulu juga pemain liga berani tarkam kan nggak ada sosmed. Kalau sekarang kan pemain Iya liga nggak sih. mungkin tarkam. Bener. Karena TikTok di mana-mana, YouTube di mana-mana, Iya, benar. Instagram di mana-mana. Ya apalagi sekelas timnas lah janganlah main tarkam. Karena Nah, kan itu- itu aset negara. Iya betul juga sih. Itu kalau abang ngambil kayak pemain gitu emang ada kriteria juga ya. Kalau pemain timnas abang nggak mau ini. Enggak lah, karena kan kalau pemain timnas kan dia asetnya negara lah Mas ya. Kasarnya kita respect lah. Itu kan buat jenjang mereka, karir mereka. Janganlah kalau bisa main tarkam. Gitu. Tapi kalau untuk main pemain liga ya mungkin kalau untuk jeda kompetisi gak apa-apa dia bermain. Tapi kalau dia kompetisinya lagi berjalan, janganlah main tarkam. Gitu. Luar biasa. Luar biasa sahabat bicara bola. Saya walaupun saya sering main tarkam tapi hari ini ya luar biasa banget dapat ilmu-ilmu baru, pengetahuan-pengetahuan tentang seputar tarkam. Kita ngopi dulu. Oke, Bang, kita ngopi siap, dulu Bang. siap, Kopi siap. kita ini dari Wang Mas, Bang. Wow, mantap ini ya. Iya. Apalagi kalau nonton tarkam, cari deh kopi Wang Mas ini. Apalagi pas hujan-hujan, mantap. Ih. Aman negara ini. Aman negara. Lebih aman lagi Bang ya. Kalau main tarkam, aus cari deh aku FIFA. Tambah segar. Tambah segar ya. Habis tarkam, mandinya, cuci mukanya pakai kaf. Siap. Nah dia di situ kayaknya dia ngerasa udah nggak sehat kata dia di Oke. Indonesia. Nah talenta anak-anak muda bangsa ini mau dibawa kemana kalau misalkan kompetisinya banyak para pemain asing Iya, seperti iya, iya. itu.